Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel GK Cinema. Kali ini saya akan membawakan alur film India yang berjudul Black, yang diperankan oleh aktor ternama Amitabh Bachchan dan Rani Mukherjee. Film ini terbit pada tahun 2005, menceritakan seorang wanita yang buta dan tuli yang ingin bertemu dengan guru yang dahulu berjasa dalam kehidupannya. Namun saat pertemuan itu sang guru menderita penyakit Alzheimer. Bagaimanakah alur ceritanya? Selamat menonton. Tokoh utama dalam film ini bernama Michelle McNally. Dia mengalami kebutaan dan tuli sejak lahir. Dia wanita yang sangat religius. Dia rajin pergi ke gereja untuk berdoa. Dia memiliki doa yang sangat ingin dikabulkan, yaitu bertemu dengan guru yang dahulu sangat berjasa dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu, doa itu belum terkabul juga. Hingga pada satu waktu, dia sedang pulang menuju rumah bersama adiknya yang bernama Sarah. Sarah melihat ada seorang pria sedang duduk terdiam di tengah hujan salju. Karena khawatir terjadi apa-apa, Sarah menghampiri pria itu. Dan pada saat dia melihat wajahnya, Sarah mengenalinya yang ternyata dia adalah Debraj Sahai, yaitu guru Michelle sewaktu kecil. Sarah lalu memberitahukan kepada Michelle. It's Debraj. He's standing at the fountain. Michelle kaget sekaligus terharu karena doa yang selama ini dipanjatkan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Lalu Sarah dan Michelle membawa Debraj Sahai ke rumah sakit karena kondisinya yang tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan kalau Sahai mengidap penyakit Alzheimer yang membuat dia tidak bisa mengingat apapun. Lalu ibu Michelle yang bernama Catherine meyakini kalau Sahai pasti bisa sembuh dan kembali mengingat segalanya. Kemudian dokter mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi mengingat sampai saat ini Alzheimer merupakan penyakit yang belum ditemukan obatnya. Michelle sedari tadi bersama Sahai yang linglung. Dia mencoba membuat Sahai mengingat dengan memberikan sebuah tulisan braille kepada Sahai. Catherine mengatakan keajaiban pasti terjadi. Namun dokter itu tetap mengatakan hal itu mustahil. Bagi Sahai untuk kembali mengingat memorinya itu tidak mungkin bisa terjadi. Catherine mengatakan mustahil adalah salah satu kata yang tidak pernah diajarkan Sahai kepada Michelle. Lalu scene berpindah ke masa lalu Michelle. Catherine sangat bahagia dengan kelahiran anak perempuannya Michelle. Namun kegelapan datang saat suaminya Paul mengabarkan bahwa Michelle buta dan tuli. Bak disambar petir, Catherine terkejut dan seketika berubah air mukanya. Merasa tidak menyangka sang buah hatinya mengalami takdir itu. Michelle tumbuh dalam kemalangan. Kondisinya yang buta dan tuli membuat dia mendapatkan nasib tidak mengenakan dari lingkungannya. Dia dianggap seperti binatang dengan tubuhnya diikatkan sebuah kaleng lonceng. Catherine menjadi marah melihat kejadian itu. Pernah suatu hari Michelle membuat kesalahan. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah lilin hingga satu meja makan pun terbakar. Akibatnya seluruh isi rumah menjadi panik dibuatnya. Sang ayah begitu marah dengan Michelle. Catherine menjadi pelampiasan Paul atas kemarahan itu. Paul mengatakan kalau perilaku Michelle sudah di luar nalar dan sangat mengganggu orang-orang di lingkungannya. Paul merasa keberadaan Michelle hanya menarik masalah-masalah baru berdatangan. Lalu dia mengatakan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Catherine tentu saja tidak terima kalau buah hatinya dianggap gila. Dan dia tidak sudi kalau Michelle dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Michelle memiliki perilaku negatif karena memang tidak mendapatkan pengajaran yang tepat dari lingkungannya. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saat kedua orang tuanya sedang berdebat, tiba-tiba Michelle memukul adiknya, Sarah. Lalu Paul menarik Michelle sembari memukulinya dengan marah. Catherine mencoba mengambil Michelle dari kemarahan Paul. Paul pun menjauh untuk meredakan amarahnya. Pada malam harinya, Catherine merencanakan untuk mencari seorang guru yang dapat memberikan pelajaran kepada Michelle. Catherine pernah mendengar ada seorang guru yang dapat menangani kondisi Michelle. Guru itu bernama Debraj Sahai. Dalam kegelapan, dia sedang bermain-main dengan bohlam lampu. Debraj tampak seperti orang tua nyentrik yang filosofis. Dia suka berbicara sendiri.
Tingkah lakunya sedikit aneh bagi sebagian orang, namun kata-kata yang dilontarkan selalu penuh makna. Lalu Nyonya Nair datang menemuinya dalam kegelapan. Nyonya Nair memberikan kabar kalau ada seorang yang meminta bantuan kepada Sahai. Seseorang itu adalah Catherine yang membutuhkan seseorang yang mampu menyulap anaknya Michelle menjadi anak yang normal. Setelah memberikan kabar itu, Nyonya Nair pergi meninggalkan Sahai. Lalu Sahai kembali ke dunianya sendiri, bermain-main dengan imajinasinya yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Beberapa saat kemudian, Sahai pun tiba di kediaman Catherine dan Paul. Sahai menanyakan di mana keberadaan Michelle. Paul merasa Sahai tidak seperti seorang guru, lebih seperti seorang pemabuk. Saat masuk ke kamar Michelle, Sahai disambut oleh lemparan piring dari Michelle. Namun Sahai tetap biasa saja, malah dia merasa tertantang dengan perilaku Michelle. Dia lalu menarik boneka Michelle dari dalam kolong dipan. Lalu Michelle keluar untuk mendapatkan bonekanya. Michelle meraba-raba tangan, kemudian wajah Sahai. Sahai mengucapkan salam perkenalan kepada Michelle, sambil mengatakan kalau dia adalah guru buat Michelle. Sahai mencoba berkomunikasi dengan Michelle. Dia malah mendapatkan sebuah tamparan dari Michelle. Sahai melihat sebuah tali lonceng di pinggang Michelle. Tentu saja Sahai marah. Apakah ada orang tua yang menganggap anaknya seperti hewan piaraan? Sahai lalu menarik lonceng itu dan memberikannya kepada Paul. Paul bertanya bagaimanakah Sahai akan mengajari anaknya. Sahai mengatakan dengan jari-jarinya kalau jari tangan adalah mata orang buta dan bahasa orang tuli. Paul mengatakan kalau tidak semudah itu menangani anaknya. Lalu Catherine yang menyaksikan Sahai dan Paul sedang bersih tegang, mengajak mereka untuk makan siang. Saat berada di meja makan, Sahai menyaksikan cara Michelle memakan makanannya yang sangat tidak umum. Lalu Michelle berjalan ke sana kemari, mengganggu ibunya juga mengganggu Sahai. Namun Sahai malah mendorong Michelle sampai terjatuh ke lantai. Paul berdiri memarahi Sahai karena tidak seharusnya dia memperlakukan Michelle seperti itu. Sahai kemudian naik pitam juga. Kenapa mereka membiarkan Michelle melakukan apa yang dia mau? Kenapa tidak mengajarinya cara berperilaku yang benar? Paul mengatakan anaknya sendiri dengan sebutan anak cacat. Sahai semakin naik pitam karena tidak semestinya orang tua sendiri mengolok-olok anaknya dengan sebutan anak cacat. Paul semakin marah karena merasa Sahai kurang ajar kepadanya. Dia mengatakan kalau Paulah yang membayarnya dan tidak seharusnya dia bertingkah kurang ajar seperti itu. Catherine berusaha menenangkan mereka berdua. Namun Sahai yang memiliki kepedulian tinggi kepada anak berkebutuhan khusus ini tidak peduli dengan omelan dari Paul. Dia tetap dengan caranya sendiri. Dia memiliki pemikirannya sendiri dalam menangani kondisi Michelle. Paul yang emosi itu ditenangkan oleh istrinya. Lalu dia pergi meninggalkan rumah untuk mengantarkan tamunya pulang. Sahai membiarkan Michelle terjatuh di lantai. Dia tidak peduli dengan perilaku Michelle yang tidak tahu tata krama itu. Lalu Michelle mendekati Sahai. Dia berusaha merebut makanan di depannya dengan tangan. Sahai bahkan menampar dan menyiram Michelle dengan air agar Michelle mau diam dan tidak bertingkah hiperaktif lagi. Lalu Sahai memarahinya dan mengajari Michelle cara makan yang benar, yaitu memakai sendok. Catherine tersenyum menyaksikan cara Sahai mengajari anaknya makan. Dia baru melihat pertama kalinya Michelle dapat tenang dan mau diajari makan memakai sendok. Itulah pelajaran pertama dari Sahai kepada Michelle, yaitu diajarkan soal etika oleh Sahai. Sejak itu, Catherine mulai memahami bagaimana cara Sahai mengajari anaknya, walaupun terlihat sangat keras kepada Michelle. Paul yang merasa terhina karena dibentak-bentak oleh Sahai ingin Sahai kembali dan meninggalkan rumahnya. Paul menemui Sahai sambil membawakan tiket kereta untuk kepulangannya besok hari. Namun Sahai menolaknya. Dia tidak mau pulang karena dia sudah terlanjur berada di sini dan merasa bertanggung jawab kepada Michelle, dan dia tidak akan pergi sebelum tugasnya selesai.
Paul tentu tidak mau tahu, pokoknya Sahai besok harus pergi dari rumahnya. Keesokan harinya Paul pergi bekerja. Dia memberikan pesan kepada istrinya untuk mengantarkan kepulangan Sahai. Catherine kaget melihat para asisten rumah tangganya menggotongi properti ke dalam ruang kerja milik Paul. Lalu Sahai muncul memberitahukan kalau dia merencanakan sebuah ruangan belajar khusus tempat Michelle akan belajar. Catherine marah karena takut suaminya Paul memarahinya melihat apa yang dilakukan oleh Sahai. Sahai tidak peduli dan mengatakan dia akan tetap berada di sini sampai tugasnya selesai. Dengan emosi yang memuncak, Catherine memanggil asistennya yang bernama Nyonya Gomez. Tetapi Nyonya Gomez tidak memperdulikan Catherine. Dia menganggap apa yang dilakukan oleh Sahai adalah benar. Sahai mengatakan kalau dia adalah harapan terakhir Michelle. Kalau Sahai pergi, kemungkinan Paul akan membawa Michelle ke rumah sakit jiwa, di mana Catherine tidak menyetujui itu. Lalu Sahai berbicara dengan penuh emosional, mengatakan kalau Michelle hanya tidak bisa mendengar dan melihat, dan bukan mengalami keterbelakangan mental. Sahai meyakinkan Catherine kalau dia akan mengajari Michelle cara berkomunikasi dengan kode-kode. Saat ini Michelle tidak mengerti segala hal di sekitarnya. Dia hanya berperilaku dengan instingnya. Itulah sebab Michelle terlihat seperti orang keterbelakangan. Dan Sahai berjanji akan mengajari segala hal kepada Michelle tanpa digaji, tanpa imbalan apapun. Setelah itu kemarahan Catherine mulai mereda. Lalu dia mulai memahami ketulusan dari Sahai dan membiarkan Sahai melakukan apapun yang dia mau demi kebaikan anaknya. Keesokan harinya tiba saatnya di hari pertama Michelle masuk menjadi murid Sahai. Michelle diantarkan oleh ibunya ke ruang belajar. Lalu Sahai meminta Catherine pergi meninggalkan anaknya. Meski dia sedikit takut dengan pengajaran Sahai yang kasar, Michelle tetap menjadi dirinya yang bertingkah hyperaktif, bergerak ke sana kemari. Dia ingin keluar dari ruangan itu namun berhasil dicegah oleh Sahai. Dan saat itulah dimulainya keajaiban terjadi kepada Michelle. Sahai membangunkan Michelle yang tertidur di lantai. Dia mulai mengenalkan huruf abjad kepada Michelle. Dan kata pertama yang diajarkannya adalah kata black, sebuah kata yang menggambarkan kondisi Michelle yang hidup di dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Sahai menyodorkan sebuah kue di hidung Michelle. Michelle berusaha merebutnya dari Sahai. Sahai mengenalkan kalau makanan itu dinamakan kue. Namun tiba-tiba lampu mati. Di dalam kegelapan itu Sahai terkena pukulan dari Michelle dan Michelle berhasil mendapatkan kue itu. Catherine datang masuk sambil membawa lilin untuk penerangan. Sahai kali ini kalah dengan Michelle karena Michelle sudah terbiasa dalam kegelapan. Lalu Sahai membawa Michelle ke kolam air mancur. Dia mencelupkan tangan Michelle ke dalam air, namun Michelle melakukan penolakan. Lalu Catherine mengatakan kalau Michelle takut dengan air. Sahai mengatakan dia ingin menghilangkan ketakutan itu dari pikiran Michelle. Lalu Michelle berlarian di taman sembari dikejar oleh Sahai yang terlihat kewalahan menghadapi Michelle. Catherine hanya tertawa melihat Sahai yang kewalahan. Michelle diperkenalkan dengan segala hal yang selama ini tidak dimengerti olehnya. Kalau segala sesuatu itu ada nama-nama dan artinya. Lambat laun Michelle pun mulai diperkenalkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dari mulai bola, burung, sendok, dan masih banyak lagi. Dia mulai terbiasa dan bersikap tenang saat diajari oleh Sahai. Namun Michelle agak sedikit susah memahami apa yang diajarkan Sahai, seperti saat Sahai membawakan sebuah serbet. Namun Michelle memahami itu sebagai sendok. Sahai sedikit frustasi namun dia tetap optimis. Catherine mendatangi Sahai untuk melihat perkembangan Michelle. Namun Sahai mengatakan kalau Michelle masih belum belajar apapun. Catherine mempertanyakan janji Sahai yang katanya dalam waktu 20 hari Michelle akan berubah.
Namun ini sudah hari ke-19. Namun Michelle hanya mengenal kata-kata dan belum tahu arti dari kata-kata itu. Sahay mengatakan kalau masih ada waktu beberapa jam lagi sebelum tiba di hari ke-20. Sahay yakin dalam beberapa jam kemudian keajaiban akan terjadi kepada Michelle. Catherine menyaksikan Michelle dari balik pintu. Michelle sedang makan dengan tenang. Dia sangat bahagia dapat melihat perkembangan Michelle walaupun saat ini dia hanya sebatas mengenali kata-kata. Catherine memanggil Sahay dan mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya tepat di hari ke-20, di mana itu hari terakhir yang dijanjikan oleh Sahay. Para pelayan sudah meletakkan barang-barang ke tempat asalnya. Tanda tugas Sahay dalam mengajar Michelle sudah selesai. Di sisa waktu itu Sahay masih berusaha mengajari Michelle. Namun Catherine mengambil Michelle dari Sahay. Walaupun Sahay masih belum menyerah kepada Michelle, Catherine sebenarnya sangat ingin Sahay terus bersama Michelle. Namun karena sebentar lagi Paul akan pulang ke rumah, Catherine takut Paul akan marah besar karena keberadaan Sahay yang masih ada di sini. Dan tiba saatnya Paul pulang ke rumah. Sahay dan Catherine kaget melihat keberadaan Paul. Paul dengan tatapan tajamnya meminta Sahay untuk pergi segera. Lalu Sahay mengemasi barang-barangnya. Saat akan pergi, Sahay melihat Michelle bersama Nyonya Gomez. Michelle bertingkah seperti semula. Dia mengobrak-abrik makanan di atas meja. Sahay yang melihat itu menghampiri Michelle dan membawanya ke kolam air mancur. Kemudian Sahay menceburkan Michelle ke kolam itu. Tiba-tiba Michelle menarik Sahay. Michelle berhasil menerjemahkan air menggunakan jari-jarinya. Lalu Michelle berlari dan terjatuh di atas rumput. Lalu dia berlari lagi ke taman bunga. Dia bisa menerjemahkan apa yang disentuhnya. Lalu Sahay berteriak memanggil Catherine. Sahay sangat senang karena akhirnya Michelle sudah dapat mengartikan apa yang ada di sekitarnya. Catherine dan Paul mendatangi Michelle dan tersenyum bahagia. Michelle meraba-raba wajah Catherine dan mengatakan itu ibunya, lalu kemudian Paul sebagai ayahnya. Catherine dan Paul pun menangis bahagia. Dan saat meraba Sahay, Michelle berhasil mengatakan itu adalah gurunya. Sahay pun tak sanggup menahan tangis harunya melihat perkembangan Michelle yang sudah berhasil di tahap ini. Kembali di masa kini, Sahay yang terkena Alzheimer tidak bisa mengingat apapun. Michelle mengatakan dia akan mengajari Sahay agar dia bisa mengingat lagi, seperti saat dia dulu mengajarinya. Beberapa tahun kemudian Michelle sudah tumbuh dewasa. Pada sebuah pesta, Sahay mengenalkan Michelle kepada kepala universitas di mana Michelle akan melanjutkan kuliahnya. Namun kepala sekolah itu meragukan dengan kondisi Michelle yang seperti itu. Apakah dia bisa memahami pelajaran? Sahay mengatakan itu bukanlah hal yang mustahil, dan Sahay mengatakan dia yang akan mendampingi Michelle dan menerjemahkan pelajaran kepada Michelle. Beberapa hari kemudian Sahay dan Michelle berada di universitas. Pihak universitas mengatakan kalau universitas ini hanya diperuntukkan untuk orang normal. Namun karena Sahay bersikeras, pihak universitas melakukan tes kepada Michelle dengan penerjemah dari universitas. Penerjemah itu adalah Nyonya Nair. Lalu mereka mulai melakukan tesnya. Sahay menyaksikan dari belakang dengan wajah yang gugup. Setelah beberapa saat, akhirnya Michelle berhasil diterima masuk ke universitas karena dinilai akan mampu mencerna pengajaran. Sahay pun menangis haru. Catherine menerima kabar itu dari Michelle. Catherine bersama Paul sangatlah bahagia, merasa tidak percaya anak yang dulu tidak mengerti apa-apa bisa masuk universitas. Tetapi adiknya Sarah terlihat sedikit cemburu saat mendengar itu. Lalu Sahay datang dan mengatakan kepada Paul, kali ini masihlah permulaan. Dia memberikan tongkat kepada Michelle. Namun Michelle menolaknya dan merasa tidak membutuhkan alat itu. Sahay meyakinkan kalau tongkat itu tidak akan membuatnya ketergantungan, melainkan akan membuatnya semakin mandiri.
Lalu Michelle akan dibiasakan untuk hidup mandiri. Mereka membawa Michelle ke rumah baru di mana dia akan hidup mandiri sebagai mahasiswi. Tapi tiba-tiba Sarah terlihat sedang marah-marah. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya yang selalu berfokus kepada Michelle. सब कुछ है आपके लिए but what about me? Tiba-tiba Michelle yang berada di kamar terjatuh menabrak sebuah kipas angin. Namun Sahay mengatakan kepada Catherine untuk tidak terlalu khawatir. Justru hal itu akan membuatnya semakin mandiri ke depannya. Tiba saatnya di hari pertama kuliah. Sahay mengatakan kepada Michelle untuk membiasakan berjalan sendiri dengan tongkatnya. Sahay mengajari Michelle untuk mengingat jarak dan jumlah langkah untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Oh, I'm so sorry. Michelle mencobanya, namun saat ada orang yang menyenggolnya, dia malah berbalik arah. Berbunyi, karena sudah terlambat, akhirnya mereka pun berlari menuju ruang kelas. Sahay duduk di samping Michelle sebagai perantara bahasa. Dengan begitu Michelle akan mudah memahami materi pelajaran, dan itu dilakukan oleh Sahay setiap hari selama 2 tahun. Michelle menjadi pusat perhatian oleh teman-temannya karena semangat yang dimilikinya. Setiap hari Sahay membacakan sebuah buku kepada Michelle melalui sebuah sentuhan tangan. Suatu hari Sahay kesal dengan Michelle karena terlalu lambat dalam tugas mengetiknya. Kemudian Sahay memberitahukan kepada Michelle kalau dia gagal dalam semua mata pelajarannya. Kemudian Sahay mengabarkan kepada Catherine kalau Michelle gagal dalam kuliahnya. Dia khawatir dengan kondisinya yang semakin menua. Dia tidak sampai bisa membuat Michelle lulus dari kuliah. Michelle berkata dia ingin pulang. Dia rindu kepada ibunya. Dia ternyata sangat sedih karena gagal di kuliah. Lalu Sahay menemui kepala universitas itu. Kepala itu memberikan sebuah buku pelajaran yang nanti dapat membantu Michelle agar dapat lulus. Lalu tiba-tiba Sahay bertingkah aneh. Dia bertanya kepada kepala itu di mana caranya dia keluar dari ruangan ini. Lalu kepala itu menanyakan apakah Sahay baik-baik saja. Lalu Sahay pergi begitu saja. Tampaknya sudah mulai mengalami tanda-tanda kepikunan. Dia memberikan buku itu kepada Michelle. Michelle meraba-raba buku itu dengan jari-jarinya. Sahay mulai merasakan ada gelagat aneh dari Michelle, yang sepertinya Michelle memiliki perasaan lebih kepadanya. Di ujian ketiganya, Michelle kembali gagal karena dia terlalu lambat dalam menulis di papan ketik. Lalu dia diusir oleh pengawas karena waktu sudah mau habis. Sahay pun marah kepada Michelle. Lalu Sahay memberitahukannya kepada Catherine soal rasa frustasinya kepada Michelle yang lambat dalam tugas mengetik. Michelle membawa koper, dia ingin pulang. Dia merasa gagal dan putus asa. Dia tidak mau melanjutkan kuliahnya. Lalu Sahay menghentikannya dan mengatakan bagaimanapun dia akan tetap tinggal di sini sampai Michelle bisa 100% lulus. Namun Michelle yang frustasi bertingkah hiperaktif. Dia mengobrak-abrik buku di mejanya hingga berantakan. Sahay marah dan meminta Michelle untuk menghormati buku itu. Karena kemarahan yang sudah memuncak, Sahay terpaksa menampar pipi Michelle agar dia mau diam dan tenang. Lalu tiba-tiba dengan kemarahannya, Michelle mengetikkan sesuatu dengan cepat. Hal itu disadari oleh Sahay. Lalu Sahay mengatakan kepada Catherine kalau Michelle tidak lambat lagi. Sahay sangat bahagia, lalu dia mengajak Michelle pergi makan es krim untuk merayakannya. Saat Sahay memesan es krim, tanda-tanda kepikunannya mulai kembali. Tatapan matanya kosong, dan saat pelayan memberikan uang kembalian, Sahay tidak meresponnya sama sekali dan langsung pergi. Sahay berjalan pulang sendirian. Dia tidak ingat kalau dia sedang memesankan es krim untuk Michelle. Lalu Michelle yang sudah menunggu terlalu lama mencari keberadaan Sahay. Dia berjalan memutar-mutarkan tongkatnya, dan tanpa sengaja dia menabrak sebuah mobil. Sahay yang sudah berada di rumah tidak ingat dia meninggalkan Michelle. Lalu kepala universitas datang ke rumahnya sambil membawa Michelle yang ditinggalkannya. Lalu kepala sekolah itu bertanya apakah Sahay baik-baik saja. Kepala itu memberikan saran agar Sahay menemui seorang dokter.
Sahai mendatangi Michelle, dia meminta maaf atas kejadian tadi. Sahai mengatakan kalau dia sudah semakin tua. Michelle khawatir dengan kondisi Sahai. Sahai mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Sarah sedang melangsungkan pernikahannya. Michelle menjadi pengiringnya, lalu proses akad nikah pun sedang berlangsung. Sahai menerjemahkan apa yang dikatakan pendeta. Namun saat pasangan pengantin melakukan ciuman, Michelle termenung membayangkan hal itu, di mana pada hari itulah dia baru pertama kalinya mengenal istilah ciuman. Lalu Sahai mengantarkan Michelle kembali ke kamarnya. Michelle memanggil Sahai dan ingin berbicara. Tiba-tiba Michelle mengatakan apakah Sahai mencintainya. Sahai yang mendengar itu sedikit kaget. Michelle mengatakan kalau dia sangat menderita dan mungkin tidak akan pernah ada seorang pria pun yang mencintainya. Dia memohon kepada Sahai untuk menciumnya sekali saja. Michelle sangat ingin merasakan sentuhan intim dengan seorang pria yang dicintainya. Karena kasihan kepada Michelle, lalu dengan terpaksa Sahai memenuhi permintaan Michelle untuk menciumnya. Setelah kejadian itu, Michelle merasa menyesal dan Sahai pun perlahan meninggalkan Michelle. Karena kalau Sahai terus berada di samping Michelle dan martabatnya sebagai seorang guru pun bisa hancur. Lalu Sahai mengirimkan sebuah surat kepada Michelle yang menyatakan Sahai akan pergi darinya. Setelah kepergian Sahai, Michelle melakukan segala aktivitasnya sendirian tanpa ada Sahai lagi di sampingnya. Dia mencari keberadaan Sahai selama 12 tahun hingga dia menemukan Sahai lagi di dekat air mancur. Sebentar lagi adalah hari kelulusan Michelle di Fakultas Seni. Dia ingin Sahai menjadi orang pertama yang mendengar kabar bahagia itu. Di rumah sakit, Sahai bertingkah seperti orang gila. Dia berusaha melawan dokter dan para suster. Lalu dokter itu merantai tangan Sahai agar dia tidak berusaha bertingkah lagi. Michelle menjenguk Sahai. Dia meraba-raba sebuah rantai di tangan Sahai. Michelle marah dan berusaha menarik-narik rantai itu. Tiba di hari wisuda Michelle, kepala universitas memberikan pidatonya. Dia sangat bahagia dan bangga kepada perjuangan dan kerja keras Michelle. Lalu seluruh isi ruangan pun bertepuk tangan. Michelle memberikan pidatonya di depan para wisudawan dan wisudawati dengan Catherine sebagai penerjemahnya. Michelle berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama sang guru yaitu Sahai. Michelle bercerita kalau setiap acara kelulusan dia bersama Sahai selalu mengintip di samping pintu. Sahai mengatakan kepada Michelle suatu saat pasti bisa berada di sini dengan jubah hitam itu. Dan benar saja di hari ini dengan perjuangan dan pengorbanan dari Sahai, akhirnya Michelle bisa berdiri di sini. Catherine dan Paul yang menyaksikan menangis haru. Lalu Michelle dengan jubah hitam dan topi toga mendatangi Sahai di rumah sakit. Sahai yang menderita Alzheimer dan hilang ingatan itu tiba-tiba meneteskan air matanya saat melihat Michelle. Seakan-akan dia merasakan dan mengingat Michelle. Dan itulah akhir dari film ini. Terima kasih telah menonton.